Technical Outlook 5 April 2022 jam 12:14 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung tertuju pada US Bond Yield atau US Treasury Yield. Grafik keempat masih dipantau apakah dia akan terjadi atau terbentuk head and shoulder atau justru digagalkan. Tapi sejauh ini bagian residual memang cukup kompleks dan kita bisa sebut ini mungkin dalam fase triangle ya. Jadi tidak hanya berupa tiga bagian, melainkan juga kemungkinan menjadinya areal triangle. Well, of course, yang terpenting adalah tidak menembus zona head dan itu berada di 2,55%, sehingga nanti kita akan lihat di malam hari apakah pernyataan dari para pejabat Fed ini bisa mendorong lebih tinggi apa tidak. Kalau diperhatikan dari kondisi candlestick di daily chart, tentunya pergerakan kemarin setelah munculnya katakanlah ini morning star, tapi morning star juga dengan real body yang tidak terlalu ideal karena masing-masing di bagian candle pertama dan juga candle ketiga justru bentuknya adalah lebih kepada shooting star ya. Jadi sehingga kemarin pun kenaikan tidak optimal dan ditutup dengan doji candle. Oke, saya perbesar lebih dulu. Doji candle-nya ternyata berbentuk ini relatif lebih kepada shooting star ya. Tapi karena real bodinya pun relatif tipis, mirip dengan ini, berarti kita anggap saja inilah doji star. Oke, kemudian dengan adanya doji star, berarti ada kemungkinan juga pergerakan masih bisa mengalami kenaikan atau bahkan bisa saja tertekan. Terkait hal tersebut, berarti kita korelasikan juga dengan grafik US dollar yang ternyata sampai saat ini dia masih tetap stabil dan ditutup dengan bullish candle setelah short candle kemarin. Ini berarti kita tinggal tunggu apakah dia sanggup untuk menembus resistennya apa tidak dari yang kita curigai sebagai bullish rectangle di bagian daily chartnya. Kalau tidak, berarti dia bisa saja kembali turun. Berarti kita asumsikan di sini adalah triple topnya. Dan kalau misalkan ternyata terjadi penembusan, otomatis kita lihat lanjutan dari strong US dollar. Berarti kita semua mendapatkan baik itu dari US dollar maupun US Treasury Yield justru sedang mengalami stagnasi. Tapi yang memiliki peluang besar untuk mengalami kenaikan adalah US dollarnya, sementara dari US Bond Yield atau US Treasury Yield cenderung bisa saja mengalami penurunan. Technical View Gold 5 April 2022 jam 12:20 waktu sebagian barat. Running price sekarang berada di 1928.90 setelah sempat turun ke level 1926.30 sebagai level terendah dan tertingginya masih di 1933.60. Oke, lagi-lagi kita masih tetap menunggu apakah ini akan berhasil tembus supportnya atau justru akan terpental kembali. Ya, tapi yang jelas posisi dari Evening Star kemarin berhasil dikacaukan atau diganggu lebih tepatnya oleh candlestick yang kemarin terbentuk dengan posisi bullish ya. Tapi kita coba lihat dulu ya, apakah dia berhasil untuk mengalami penurunan lebih lanjut atau justru siap-siap untuk tembus resisten. Untuk area resistennya sendiri masih tetap sama, jadi kita akan harus perhatikan juga beberapa tahapan yang bisa muncul. Apakah itu tembus 1938 atau justru tembus di bawah 1915. Karena jelas kemarin tertahan di level 1915.40, nyaris menyentuh level stop loss kita di 1914.00 dan bahkan akhirnya naik kembali dan mencapai level resisten ataupun TP kedua kita di 1934 karena tertingginya berhasil mencapai atau menjangkau 1936. Oke, saya coba korelasikan terlebih dulu dengan apa yang sudah kita ulas kemarin terkait dengan posisi apa yang terjadi dengan oil dan juga efeknya terhadap emas dan juga beberapa grafik seperti euro ataupun pound sterling. Tapi kita akan lihat outlooknya untuk kali ini. Nah, saya ulas lagi bahwasanya dari oil sendiri masih memiliki kendala terkait dengan pengumuman SPR Biden, lalu kemudian dilanjutkan dengan didukung IEA juga merilis SPR, kesepakatan dari negara-negara tersebut merilis cadangan minyak strategisnya. Jadi ini faktor pemberatnya teman-teman. Hati-hati, kemungkinan posisi dari crude oil masih kecenderungan terganggu atau bisa saja mengalami penurunan kembali. Walaupun kemarin kita sudah lihat dia berhasil naik kembali ke level 104, bahkan pagi ini sampai 105. Nah, kemudian China lockdown ini masih dalam tahapan lanjutan, bahkan informasi yang saya dapatkan ternyata diperpanjang ya sampai at least hari Jumat ya, Jumat mendatang. Nah, ini kalau kita korelasikan, maka ketiganya adalah faktor yang membuat oil turun. Kemudian juga ada kesepakatan nuklir Iran yang kalau deal, ya, termasuk juga kalau misalkan pertemuan Ukraina dan Rusia berhasil damai, maka kemungkinan itu akan menjadi faktor penurunan atau
tekanan terhadap oil. Tapi di sisi lain, kalau ternyata kesepakatan nuklir Iran masih tetap menggantung atau relatif tidak bergerak ya, atau dalam hal ini bergerak stagnan atau di tempat, termasuk juga konflik yang ada di Ukraina dan Rusia, menurut informasi yang masih tetap cukup pelik terkait dengan pertemuan tersebut, maka ini akan tetap memberikan efek, kita sebutnya dengan efek gangguan terhadap supply. Nah, di sisi lain juga, tiga hal yang tadi kita sebutkan, terutama kalau kita lihat yang terdekat adalah China lockdown, kemungkinan kalau misalkan di hari Jumat sudah selesai, berarti kita harapkan tingkat permintaan kembali tumbuh. Lalu kemudian kalau misalkan efek dari pelepasan cadangan minyak strategis, yang menurut beberapa pengamat justru kecenderungannya relatif bersifat sementara. Jadi ujung-ujungnya nanti mereka akan sangat bergantung kepada OPEC, dan akhirnya juga OPEC masih belum mau menggenjot produksinya, dan itu menjadi supply problem kembali, dan akhirnya membuat oil mengalami kenaikan. Jadi secara medium termnya masih bisa mengalami kenaikan, secara short termnya kemungkinan oil akan terkoreksi. Ya, ini adalah efek terhadap inflasi yang pada ujungnya inflasi sendiri akan memberikan efek dorongan kepada emas. Walaupun kalau kita bicara tentang inflasi yang ada, justru inilah pertanda dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga memang sangat wajar jika Fed ataupun dalam hal ini bank sentral seluruh dunia mulai melakukan kenaikan suku bunga. Tapi pagi ini kita mendapatkan RBA cenderung unchanged, ya, mereka tidak menaikkan suku bunga walaupun inflasi tercatat juga mengalami kenaikan. Nah, dari geopolitiknya, faktor geopolitik mengganggu atau memiliki efek terhadap gangguan supply chain, atau dalam ini rantai pasokan, berarti supply problem lagi, dan itu akan membilas kepada inflasi. Jadi, ujung-ujungnya adalah lagi-lagi inflasi. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita sudah sepakat bahwasanya oil yang tetap tinggi, itu akan memberikan efek kepada inflasi yang tinggi, dan akhirnya emas diincar sebagai aset hedging inflasi. Kita masih akan lihat nanti malam akan ada percakapan ataupun pernyataan dari pejabat Fed, termasuk minggu ini adalah FOMC minutes ya. Apakah kita akan melakukan pengumuman pertemuan darurat terkait dengan kenaikan suku bunga apa tidak. Nah, kemarin juga kita sudah bahas bahwa pertemuan yang terdekat ada di bulan Mei setelah pertemuan kemarin di bulan Maret, sehingga kemungkinannya kalaupun kita bicara tentang data sektor tenaga kerja yang tetap solid, ekspektasi kenaikan suku bunga 50 basis poin semakin kuat, tapi jadwal berikutnya terpaksa harus menunggu FOMC atau bisa saja menggelar pertemuan darurat. Jadi semuanya tergantung dari FOMC minutes yang akan dirilis di hari Rabu atau Kamis dini hari. Oke, kemudian kemarin juga kita sudah lihat dari Ponseling update-nya, kemudian kita lihat posisinya memungkinkan untuk terjadi penurunan. Ya, update terakhir kita berada di level 1.3123, bahkan tadi malam kita sudah lihat sampai teritori 1.3090. Ya, tapi kita lihat lebih dulu arealnya. Kalau kita perhatikan dari kondisi ini, ya, sebetulnya Ponseling masih tetap memberikan dukungan, terutama grafik weekly-nya yang kecenderungan kita akan dalam jalur downtrend trendline ya. Sementara kalau daily-nya kita tetap harapkan pola penurunan, tapi lihat di sini ada gangguan. Jadi memang selalu tertahan di level 1.3080. Jadi kunci utamanya adalah penurunan harus tembus 1.3080 supaya dengan sangat mudah akhirnya segera meluncur di bawah 1.3000. Supaya apa? Supaya wave kelima dari elite wave bisa segera terwujud yang terdekat di 1.2912. Sementara yang terjauhnya adalah 1.2674. Nah, kalau perhatikan dari grafik H4-nya, Ponseling sendiri teman-teman, ini adalah rangkaian di mana kita sempat melihat adanya potensi dari head and shoulder, memang sempat turun 3/4-nya, belum sampai target maksimal, karena target maksimalnya adalah 1.2980-an. Tapi begitu naik, ternyata dia gagal tembus 61.8%, dan Anda lihat sendiri, dia tidak berhasil tembus dari trend atau neckline ya. Kenaikan kita harapkan ini adalah pullback, sehingga itulah alasan kenapa kami memberikan rekomendasi untuk Ponseling tetap melakukan sell on rally di 1.3115 ataupun 1.3130, yang mana area tersebut sudah disentuh karena memang sudah berada high-nya 1.3127 dan low masih 1.3105. So kita tinggal tunggu, bisa nggak dia mencapai TP pertama kita 3065, karena lagi-lagi level support psikologis adalah 1.3080 yang harus ditembus. Kalau memang ternyata gagal tembus, Anda boleh switch strategi Anda menjadi buy
as long as dia bisa break atau tembus resisten atau kita sebut dengan Fibonacci retracement 61.8% di grafik K4 yang berada 1.3203. Kalau kita bicara tentang crude oil, tadi kita sudah lihat ternyata di daily-nya membentuk pola candle. Nah, ini adalah bullish engulfing, yang artinya seharusnya memang terjadi kenaikan. Walaupun Anda lihat sendiri sekarang terjadi pengunduran atau penurunan sampai 104.40. Ya, kalau demikian berarti areal buy kita sudah tercapai atau sudah tersentuh, karena rekomendasi kami adalah melakukan buy di kisaran 40 atau 104.40 sampai 104.60. Ekspektasinya adalah stop loss di 103.40 saja. Ini untuk mengantisipasi in case ternyata dia tidak kuat naik. Tapi kalau misalkan bisa naik, ya setidaknya dia masih mencapai 105 atau 106 ya. Ini mengacu kepada area Fibonacci retracement 38.2% di grafik daily yang berada 107. Artinya, karena posisi poin-poin yang tadi yang kita sudah sebutkan, bahwasanya masih akan ada kendala terkait dengan kenaikan tersebut, yaitu dengan posisi kemungkinan rencana rilis SPR dari Jepang yang sedang dipertimbangkan, dan juga lockdown di Shanghai yang akan mengurangi demand. Tapi poin 1, 2, 3 ini yang memberikan alasan kenapa kita bisa melakukan buy. Jadi selama masih ada tertunda dari kesepakatan Rusia-Ukraina, termasuk juga kemungkinan potensi berkurangnya minyak dari Rusia, dan sanksi tambahan dari Uni Eropa terhadap Rusia terkait dengan dideteksinya atau munculnya kecurigaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Vladimir Putin. So, saya rasa ini akan menjadi konflik yang tidak berkesudahan ya dalam waktu dekat. Nah, terakhir tentunya yang main course kita adalah gold. Kita akan lihat di sini posisi dari grafik daily-nya tetap kita andalkan sebagai double bottom atau mungkin saja zigzag yang lebih bergerak rendah ya. Ini persis dengan apa yang sudah kita tayangkan dari sejak awal pekan ini. Jadi posisinya kita masih tetap harus wait and see. Tentu yang akan menjadi trigger adalah 1890.93. Kalau memang ternyata dia tembus, ya itu adalah 61.8% Fibonacci retracement. Of course, ini akan terjadi penurunan, tekanannya sampai 1848. Itu persis dengan apa yang kita sempat sebutkan di sini, ya, bahwasanya di grafik weekly pun, kalau memang ternyata dia pullback, anggap saja pasca penembusan triangle, maka yang dikhawatirkan adalah penurunan di 1850, 1865. Tapi tidak apa-apa, sebetulnya ini untuk medium term sangat bagus untuk Anda incar sebagai posisi buy. Nah, tapi kalau sebagai posisi daily, ya ini perkembangan terbaru kemarin, kita masih tetap mengawasi apakah nantinya dia akan naik tembus resisten 1959 atau justru 1890. Of course, area pemicu masih tetap bearish-nya under pressure. Kalau dia tembus support 1910, 1912, Anda bisa cek di grafik H4. Lalu kemudian 61.8%, 1890.93 itu pemicu big bearish-nya. Sementara pemicu bullish-nya adalah 1936, 1938 yang sampai kemarin atau bahkan hari ini pun tertahan di 1933 ya. Kemarin kenaikan hanya tertahan di 1936. Kemudian FR 38.2%. Of course ini sebagai neckline dari double bottomnya. Kalau dilihat atau compare di grafik keempat, expanding triangle saya tidak ragu ini masih tetap kita harus awasi. Jadi kemungkinan posisinya kalau Anda perhatikan skema pergerakannya itu di grafik H4 adalah seperti demikian. Jadi setelah dia terlepas dari pola C, kemudian merangkak naik, ya walaupun Anda lihat di sini ada swing high, swing low, lalu kemudian di sini pun ada sama, ya tapi kita ambil ini sebagai swing A atau wave A, lalu kemudian yang terakhir penurunan sampai 1918 atau 1915 kemarin adalah wave B, dan kita sedang menantikan wave C, di mana wave C-nya memiliki tantangan juga antara penurunan ini. Jadi swing high, swing low-nya masih cukup wajar. Jadi kalau saya menggunakan Fibonacci retracement seperti ini, nah ini ya sebetulnya ini yang kita nantikan ya. Apakah dia bisa tembus 61.8% apa tidak? Jadi intinya kalau memang ternyata Anda harus melakukan switch strategi menjadi sell, Anda boleh follow sell begitu dia tembus 1912. Itu yang paling relatif aman. Apakah ini bisa dikatakan sebagai kondisi head and shoulder? Well, bisa saja ya. Dan itu berarti neckline akan berada di sisi ini. Ya, ini kurang lebih neckline-nya. Nah, tapi kalau demikian,
posisinya adalah kemungkinan yang harus ditembus itu berada di kisaran 1918. Well, seperti yang kita ketahui kemarin, bahwasanya penurunan pun selalu tersendat di level 1915. Itu sebabnya kenapa saya lebih menganjurkan tidak melihat sebagai head and shoulder-nya karena neckline-nya terlalu berdempetan dengan level support psikologis, tapi saya lebih memilih Fibonacci retracement di 1912. So, begitu tembus 1912, silakan follow sell. Tapi yang terbagus lagi, karena kita menantikan kenaikan, ada dua hal, yaitu 1949, of course inilah yang pamungkas yang harus ditembus untuk membentuk pola C, tapi yang paling terdekat adalah 1935. Ini kemarin menahan kenaikannya. Oleh karenanya di grafik K1 pun sangat jelas, sehingga kami memberikan rekomendasinya tetap dalam posisi buy terlebih dulu, dan itu sudah bisa dibilang nyaris kena ya, atau nempel. Karena level low-nya 1926.30, sementara kita menginginkan minimum 1926.50. Jadi secara bid atau as mungkin belum kena ya. Tapi kalau misalkan Anda boleh nyamber atau tidak, sangat boleh. Selama areanya berdekatan dengan area yang kita inginkan, it's okay. Yang terpenting Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, lalu kemudian stop loss yang terpenting. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.